suasana tenang di Desa Wahau Baru, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, Kutim, Provinsi Kalimantan Timur, Kaltim, mendadak berubah menjadi duka pada Minggu, 4 Januari 2026, sore. Seorang perempuan berinisial H, 24, mengembuskan napas terakhirnya dalam sebuah insiden memilukan yang melibatkan suaminya sendiri, Rai, 29, di sebuah pusat perbelanjaan pakaian. Peristiwa yang terjadi di Jalan Poros SP2 sekitar pukul 16.30 WITA tersebut mengejutkan warga sekitar dan pengunjung toko. Tidak ada yang menyangka pertemuan pasangan suami istri itu akan berujung pada tragedi yang merenggut nyawa. Korban diketahui sedang menjalani aktivitasnya seperti biasa sebelum sang suami datang menghampiri. Aparat kepolisian dari Polres Kutim yang menerima informasi segera menuju lokasi untuk melakukan pengamanan. Pelaku berhasil diamankan petugas tak lama setelah kejadian berlangsung. Polisi juga telah melakukan sterilisasi di area toko baju tersebut guna melakukan olah tempat kejadian perkara dan mencari keterangan dari saksi-saksi mata. Benar, tim kami telah mengamankan tersangka yang merupakan suami sah korban beserta barang bukti parang di lokasi. Saat ini penyidik sedang melakukan pendalaman lebih lanjut untuk mengungkap motif pasti serta kronologi detail di balik aksi penganiayaan berat yang menyebabkan hilangnya nyawa ini, ungkap Kapolres Kutai Timur, AKBP Fauzan Arianto, Senin, 5 Januari 2026. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, terselip dugaan adanya persoalan asmara dan kecurigaan di balik tindakan nekat sang suami. Rai disinyalir merasa kecewa dan cemburu setelah istrinya tidak kembali ke rumah selama 2 hari. Kecurigaan tersebut rupanya sudah dipendam pelaku hingga akhirnya ia memutuskan untuk mencari keberadaan sang istri. Ketegangan bermula ketika pelaku mendatangi korban yang saat itu sedang bertugas di area kasir. Saksi melihat keduanya sempat berbicara di salah satu sudut ruangan untuk menyelesaikan masalah pribadi mereka. Namun, pembicaraan tersebut tidak berjalan mulus hingga memicu terjadinya adu mulut yang cukup hebat di antara keduanya. Terjadi cekcok mulut yang sangat panas saat pelaku menuduh korban pergi dengan laki-laki lain. Emosi tersangka benar-benar mencapai puncaknya ketika dalam perdebatan itu, korban akhirnya mengakui bahwa dirinya memang bertemu dengan pria lain, tambah Kapolsek Muara Wahau, Ibtu Sumartono. Situasi yang semula hanya berupa perdebatan lisan berubah menjadi tindakan fisik saat pelaku mengeluarkan senjata tajam yang telah dipersiapkan sebelumnya. Rai diketahui membawa sebilah parang sepanjang 60 cm yang ia sembunyikan di balik jaket hoodie yang dikenakannya. Rai langsung menebas korban H dan mengenai siku kiri serta punggung, lalu menggorok leher korban H sebanyak 3 kali hingga korban meninggal dunia di TKP. Korban yang tidak siap menghadapi serangan tersebut mengalami luka yang sangat serius. Warga yang berada di lokasi kejadian sempat berupaya memberikan pertolongan, namun nyawa korban tidak dapat terselamatkan karena luka fatal yang dialaminya. Jenazah H kemudian dibawa oleh petugas ke Puskesmas Muara Wahau II untuk menjalani prosedur visum sebelum nantinya diserahkan kepada pihak keluarga untuk proses pemakaman. Tersangka sengaja membungkus gagang parang dengan tisu agar tidak licin dan menyembunyikannya di balik hoodie. Atas perbuatannya yang tergolong sadis dan diduga terencana ini, pelaku terancam dijerat pasal berlapis tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman yang sangat berat, tutupnya. Kasus pembunuhan ini melibatkan pelaku pria berinisial S, 30, yang tega menghabisi nyawa istrinya sendiri berinisial A, 23. Pasangan suami istri ini diketahui tinggal bersama di sebuah perumahan karyawan perusahaan perkebunan kelapa sawit di wilayah Muara Wahau. Tindakan keji ini mengejutkan rekan kerja dan tetangga sekitar karena pelaku dan korban merupakan pasangan yang selama ini tinggal dalam satu atap. Kejadian ini menambah daftar panjang kekerasan dalam rumah tangga
KDRT, yang berujung pada hilangnya nyawa di wilayah Kalimantan Timur. Pihak kepolisian segera mengamankan pelaku tak lama setelah insiden berdarah tersebut dilaporkan oleh saksi mata. Saat ini, pelaku telah ditahan di kantor polisi untuk menjalani proses hukum atas tindakan yang dilakukannya terhadap sang istri. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal kepolisian, motif utama yang melatar belakangi aksi nekat pelaku adalah rasa cemburu yang sangat besar terhadap korban. Pelaku mencurigai istrinya memiliki hubungan gelap atau berselingkuh dengan pria lain di belakangnya. Kecurigaan yang tidak mendasar ini memicu pertengkaran hebat antara keduanya sebelum peristiwa penusukan terjadi. Emosi pelaku yang tidak terkendali membuatnya gelap mata dan memilih jalan kekerasan untuk menyelesaikan kecurigaannya tersebut. Polisi mendalami apakah kecurigaan tersebut didasari bukti kuat atau sekadar asumsi pelaku belaka. Rasa cemburu ini menjadi poin sentral dalam penyidikan untuk menentukan unsur kesengajaan atau perencanaan dalam kasus pembunuhan ini. Pelaku melancarkan aksinya dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau penusuk yang ada di rumah mereka. Senjata tersebut digunakan pelaku untuk menyerang tubuh korban secara bertubi-tubi saat pertengkaran mencapai puncaknya. Hantaman senjata tajam tersebut menyebabkan luka yang sangat fatal pada bagian-bagian vital tubuh korban. Keberadaan senjata tajam di lokasi kejadian menjadi barang bukti utama yang disita oleh pihak kepolisian sebagai alat kejahatan. Penggunaan senjata tajam mengindikasikan bahwa pelaku memang memiliki niat untuk melukai korban secara serius. Hal ini diperkuat dengan kondisi luka yang ditemukan pada jasad korban saat dilakukan pemeriksaan medis awal. Tragedi ini berlangsung di mes atau perumahan karyawan milik sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur. Lokasi ini merupakan pemukiman yang cukup padat dihuni oleh para pekerja perkebunan. Kondisi pemukiman yang saling berdekatan membuat suara keributan sempat terdengar oleh para tetangga sebelum akhirnya suasana berubah menjadi senyap. Kejadian di lingkungan kerja ini menciptakan ketakutan dan trauma tersendiri bagi para karyawan lainnya. Pihak perusahaan memberikan akses penuh kepada kepolisian untuk melakukan olah TKP di area perumahan tersebut. Garis polisi dipasang di depan pintu rumah korban guna kepentingan penyelidikan dan pengumpulan bukti lebih lanjut.